Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin yaitu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah SAW. Istilah Khulafaur Rasyidin diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW setelah wafat dan bukan sebagai nabi atau rasul. Maka Khulafaur Rasyidin termasuk generasi terbaik setelah zaman Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin di sini ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu memerangi golongan murtad. Yaitu Abu Bakar terpilih menjadi khalifah secara demokratis. Hal ini tidak menjamin situasi umat Islam akan stabil. Setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpecahan umat. Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan yang tegas terhadap para pembangkang. Terus yang kedua menumbas nabi palsu. Jadi ada sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam. Mereka kembali memeluk agama dan tradisi lama, yakni menyembah berhala suku-suku tersebut. Nabi palsu yaitu ada beberapa di sini. Yang pertama Musailamah Al-Kadzab mengaku dirinya sebagai nabi. Ia didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah yang mengawini Sajjah yang mengaku sebagai nabi di kalangan Kristen. Mereka berhasil menyusun pasukan dengan kekuatan 40.000 orang. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal dan Surahbil bin Hasanah. Pada mulanya pasukan Islam terdesak, akan tetapi pasukan bantuan mereka datang dipimpin Khalid bin Walid. Pasukan Musailamah berhasil dikalahkan. 10.000 orang kaum murtad mati terbunuh. Ada yang selanjutnya Tulaihah bin Walid al-Asadi menganggap dirinya sebagai nabi. Pengikutnya berasal dari Bani Asad, Ghatafan, dan Bani Amir. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pertempuran terjadi di dekat sumur Buzahah. Dan prestasi yang ketiga, kodifikasi Al-Quran. Jadi yang mengawali kodifikasi atau pengumpulan mushaf Al-Quran sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang, Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran.
Pada awalnya Khalifah Abu Bakar menolaknya karena Nabi Muhammad tidak pernah menyuruhnya, tapi setelah mendapat penjelasan dari Umar, Abu Bakar menerimanya. Abu Bakar As-Siddiq dengan menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin pengumpulan. Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab dan salah seorang istri Rasulullah SAW. Dan yang selanjutnya prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama, perluasan daerah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar kemudian dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai, dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, gelombang ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di ibu kota Syria, Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Dan yang selanjutnya, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar radhiyallahu an segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basra, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Dan selanjutnya, menetapkan kalender Hijriah. Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi agar berbeda dengan kaum Nasrani. Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal ini disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai 2 periode dakwah Islam, yakni periode Mekah dan Madinah. Dan yang selanjutnya, prestasi Utsman bin Affan. Prestasi Utsman bin Affan, yang pertama ada kodifikasi mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan itu meliputi susunan surahnya atau lafal atau dialeknya. Salah seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman melihat perselisihan antara tentara Islam ketika menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Masing-masing pihak menganggap cara membaca Al-Quran yang dilakukan adalah paling baik. Perselisihan tersebut kemudian dilaporkan oleh Hudzaifah bin Yaman kepada Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia penyusun Al-Quran. Jadi panitia ini diketuai oleh Zaid bin Thabit, anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Dan yang selanjutnya ada renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yaitu masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah. Dari perjalanan hijrahnya, masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab.
yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang selanjutnya pembentukan angkatan laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur Suriah mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang selanjutnya ada perluasan wilayah Islam. Serangkaian penakluk bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia memeluk dan mengakui Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin meluas. Wilayah perluasan di masa Khalifah Utsman bin Affan yaitu perluasan ke Khurasan di bawah pimpinan Sa'ad bin As dan Huzaifah bin Yaman, dan perluasan ke Armenia yang dipimpin oleh Salam Rabi'ah al-Bahli, dan Afrika Utara Tunisia Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad bin Abi Sarah. Dan yang selanjutnya prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada mengganti pejabat yang kurang cakap. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintah yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan atau Bani Umayyah. Akibatnya makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun gubernur baru yang diangkat Khalifah Ali bin Abi Thalib antara lain Sa'd bin Hanif sebagai gubernur Syria dan Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, dan Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kufah. Adapun yang selanjutnya membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dan selanjutnya memajukan ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhamma, dan shaddah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Nah, untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan selanjutnya bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah ini disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu hadis, dan ilmu pengetahuan lainnya. Setelah mengamati prestasi keempat Khalifah, terdapat persamaan prestasi pada penyebaran daerah Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, Islam mengajarkan semua sendi kehidupan, baik agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
Dan selanjutnya, kewajiban dakwah bagi pemeluknya merupakan pendorong utama bagi para sahabat untuk menyebarkan Islam. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.